Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Budi Yuliani, asal sekolah dari SMPN 6 Banjar, Kota Banjar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Buku yang dipakai adalah Buku Ilmu Pengetahuan Alam, penerbit Kementerian Pendidikan, edisi revisi tahun 2017. Kompetensi dasar 3.3, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur hara dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggolongkan materi berdasarkan karakteristiknya, menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran, mendeskripsikan bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami. Materi ada di sekeliling kita. Setiap kita melakukan kegiatan, pasti ada materinya. Misalnya, ketika kalian akan berangkat ke sekolah, kalian akan menghirup udara atau oksigen. Misalnya lagi, kalian berjalan menggunakan sepatu. Kemudian, sebelum berangkat sekolah, kalian minum susu dulu. Apa sih yang dimaksud materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Padat, cair, dan gas. Yang pertama, zat padat. Ciri-ciri zat padat. 1. Bentuk dan volume tetap. 2. Saling berdekatan. 3. Teratur. 4. Memiliki gaya tarik yang sangat kuat. 2. Zat cair. Ciri-ciri zat cair. 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. 2. Volumenya tetap. 3. Jarak antara partikel berdekatan tetapi renggang. 4. Gaya tarik antara partikel agak lemah. 3. Zat gas. Ciri-ciri dari zat gas. 1. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. 2. Tidak teratur. 3. Gaya tarik antara partikel sangat lemah. Contoh dari zat padat, misalnya balok, kardus, bola, tempat pensil, tempat minum, dan lain sebagainya. Contoh dari zat cair, misalnya air mineral, sirup, oli, minyak, dan lain sebagainya. Contoh dari zat gas, karbon dioksida, oksigen, karbon monoksida, asap, dan lain-lain. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas lebih satu unsur dan dapat dipisahkan melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air atau H2O dapat diuraikan menjadi gas hidrogen atau H2 dan gas oksigen atau O2 melalui reaksi kimia. Bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Molekul terbagi 2, yaitu ada molekul unsur dan molekul senyawa. 1. Molekul unsur terdiri dari unsur yang sejenis. Contohnya oksigen, hidrogen, fosfor. 2. Contoh molekul senyawa. Contoh dari molekul senyawa: karbon dioksida CO2, karbon dioksida, amonia. Campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 zat tunggal atau lebih tanpa menyebabkan perubahan kimia. Campuran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
1. Campuran homogen atau larutan adalah campuran dua zat atau lebih di mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya adalah campuran antara air, gula, dan sirup. Campuran homogen atau larutan berdasarkan sifat kimianya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu asam, basa, dan garam. Cara menggolongkannya menggunakan indikator buatan, yaitu dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Untuk asam, basa, dan garam, Ibu akan mendemonstrasikannya. Lihatlah tayangan video berikut ini. Baiklah, Ibu akan mempraktekkan asam, basa, dan garam. Pertama kita gunakan yaitu ada lakmus biru dan lakmus merah. Kemudian ada jeruk lemon, kita peras dan ambil airnya. Kemudian selanjutnya ada sabun cuci yang kita ambil sabun Attack. Kemudian kita cairkan dengan air. Kemudian ada garam dapur dan kita larutkan dengan air juga. Untuk asam dan basa kita gunakan lakmus merah dan lakmus biru. Di mana untuk asam lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Sedangkan untuk basa, lakmus merah berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Baiklah, langsung kita coba saja. Indikator pertama, lakmus merah kita masukkan ke dalam perasan jeruk lemon. Kita lihat perubahan yang terjadi. Ternyata lakmus merah tetap berwarna merah. Baik, kita simpan di sini. Selanjutnya, kita gunakan lakmus biru. Masukkan ke dalam perasan jeruk lemon. Kita lihat ternyata lakmus biru berubah menjadi warna merah. Kita simpan di sini. Baiklah, lanjut ke yang kedua, yaitu sabun cuci Attack yang telah kita larutkan dengan air. Kita masukkan lakmus merah. Dan kita lihat perubahan yang terjadi. Ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Kita simpan di sini. Selanjutnya, lakmus biru. Kita celupkan ke dalam air sabun cuci tadi dan kita lihat perubahan yang terjadi. Ternyata lakmus biru tetap biru. Kemudian kita simpan di sini. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu air garam dapur. Kita masukkan lakmus merah. Tidak terjadi perubahan warna, tetap merah. Kita simpan di sini. Kemudian kita celupkan lakmus biru. Lihat perubahan yang terjadi. Ternyata warnanya masih tetap biru. Kita simpan di sini. Baiklah, kita simpulkan untuk perasan jeruk lemon, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Maka jeruk lemon bersifat asam. Yang kedua, sabun cuci. Kita lihat di sini, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berarti sabun cuci bersifat basa. Yang ketiga, garam dapur yang telah kita larutkan dengan air. Kita lihat lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Maka garam dapur bersifat netral. Baiklah, itu demonstrasi yang telah Ibu berikan. Semoga kalian paham dengan baik. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya air dengan minyak, air dengan kopi, dan sebagainya. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar walaupun kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal.